Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita perdana membuka kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadits, yaitu ada 42 hadits yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nama beliau adalah Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, salah seorang dari ulama Syafi'iyah yang banyak karangannya dalam Islam. Ada yang tipis, ringkas, dan ada yang panjang dan meluas. Di antara warisan beliau yang terkenal, yang tersebar banyak luas, adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini yang kita baca, 42 hadits pilihan, dan Riyadhus Shalihin yang kita baca tadi malam di Masjid Al-Ukhuwah. Itu karangan beliau yang paling terkenal kalau yang ringkas. Kalau yang panjang adalah kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab, yang beliau jelaskan madhab fikih, khususnya dalam fikih muqaranah dan fikih Syafi'iyah, dengan pembahasan yang luas. Yang kita bahas dan kita mulai kajian kita di hari ini adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Judulnya 40-an hadits pilihan, yaitu kalau kita rinci isinya 42 hadits pilihan, dimulai dengan hadits innamal amalu binniyat yang kita akan baca di pertemuan perdana ini. Kalau kita melihat secara keseluruhan hadits yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di kitab ini, kita akan mendapatkan bahwa yang beliau sebutkan adalah hadits-hadits pokok yang harus kita pegang sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai orang tua maupun anak, dan sebagai suami maupun istri. Seperti nanti kita akan melihat hadits pertama yang kita akan baca adalah hadits yang sangat agung dan hadits pokok di dalam amalan batin terkait dengan niat-niat kita dalam beramal. Dan nanti, karena kalau saya sebutkan dulu secara satu persatu kandungan dari 42 hadits, itu akan panjang, dan nanti kita akan mendapatkan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa hadits-hadits yang beliau sebutkan adalah merupakan pokok dalam Islam, merupakan hadits pokok yang harus kita pegang sebagai muslim dan muslimah. Kita hari ini langsung masuk di hadits pertama, dan kita dalam membahas hadits arba'in ini ada dua hal penting yang kita akan bahas insyaallah. Pertama, terkait dengan biografi sahabat secara singkat yang menukil hadits itu.
Jadi kita akan bahas dari sisi sejarah singkat sahabatnya. Kalau sejarahnya Nabi kan jelas. Jadi nanti kalau ada sahabat yang lewat seperti hadis pertama ini Umar, maka kita akan menyebutkan nama lengkapnya Umar, paling tidak lahir dan wafatnya, sejarah singkatnya. Iya. Yang kedua, kandungan dan faedah hadis. Kandungan dan faedah hadis. Jadi itu yang kita akan pelajari. Jika nanti sahabatnya sudah pernah lewat, berarti sisa kandungan dan faedah hadis. Tidak ada lagi biografinya. Kita mulai kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-hadithul awal, hadits yang pertama. An Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata beliau dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Kata beliau hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis pertama yang beliau bawakan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. 40-an hadis yang ditulis dan dikumpulkan oleh beliau. Pertama terkait dengan yang menukilnya dari Nabi. Beliau adalah Umar ibn Khattab. Kita tentunya tidak asing ya terkait dengan namanya. Umar ibn Khattab, itu yang kita kenal. Adapun nama lengkapnya, beliau adalah Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Nama panjangnya nasabnya itu. Ketemu dengan nasabnya dengan Nabi di Ka'ab ibn Lu'ay. Di kakek ketujuh. Ketemu nasabnya dengan Nabi. Ini Umar ibn Khattab. Kakek ketujuh. Iya. Beliau anak dari Al-Khattab. Ibunya bernama Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Kalau istrinya keluarga dengan Abu Jahal. Kalau istrinya. Ibunya. Apaan? Ibunya. Ibunya beliau. Adapun ayahnya itu satu garis keturunan dengan Nabi.
ketemu dengan Nabi di kakek ketujuh, yaitu di Ka'ab ibn Lu'ay. Di Ka'ab ibn Lu'ay. Beliau lahir di 13 tahun setelah Nabi lahir. 13 tahun setelah Nabi lahir. Jadi perbedaan usianya lebih muda 13 tahun dari usia Nabi. Iya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Di Mekah. Tentunya beliau lahir dan beliau penduduk asli Mekah. Dia tumbuh di tengah masyarakat Quraisy. Kita paham masyarakat Quraisy adalah orang-orang yang keras. Sehingga Umar itu tumbuh dikenal sebagai orang yang kuat, pemberani, cerdas, dan keanehannya, keunggulannya bukan keanehan ini, dia adalah bisa membaca dan menulis. Ini menyelisih keadaan orang Quraisy sendiri. Masyarakat Arab itu kebanyakannya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mereka adalah kaum ummi, penduduk yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Iya. Umar di luar daripada kebiasaan itu. Dia adalah orang yang bisa baca dan bisa tulis. Di tengah kaum yang kebanyakannya, mayoritasnya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ini Umar ibn Khattab. Dan beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam yang mana sebelumnya adalah menjadi musuh bagi Nabi, bahkan pernah keluar membawa pedang ingin membunuh Nabi. Cuman masuk Islam secara singkatnya karena mendengarkan dari adiknya ayat pertama hingga 8 dari surat Toha. Ayat pertama hingga 8 dari surat Toha yang dia dengar dari adiknya Fatimah bintul Khattab yang telah masuk Islam duluan bersama suaminya Sa'ad ibn Zaid. Jadi Fatimah bintul Khattab, saudari dari Umar ibn Khattab, masuk Islam duluan bersama suaminya Sa'id bin Zaid. Kemudian Umar masuk Islam lewat adiknya tadi yang membacakan ayat padanya surat Toha ayat 1 sampai 8, dan dia mengatakan ma ahsana hadzal kalam, indahnya ucapan ini. Kemudian belum minta ditunjukkan di mana Muhammad dan bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya Nabi memang berdoa. Nabi memang berdoa bahwa agar Islam dimuliakan dengan 2 Umar. Nabi memang sebelumnya berdoa semoga Islam itu dimuliakan dengan 2 Umar. Itu Umar ibn Khattab dan Amr ibn Hisham. Abu Jahal maksudnya. Karena 2 itulah yang kuat, terkenal keberanian dan kuatnya di Makkah, di lembah Makkah. Maka Nabi berdoa kepada Allah supaya Islam dimuliakan dengan 2 Umar, Umar ibn Khattab dan Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Umar ibn Khattab. Maka semenjak beliau masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu punya kekuatan dan kemuliaan sampai dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, mazilna izzah mundu aslama Umar. Kami senantiasa dalam kemuliaan semenjak Umar masuk Islam. Semenjak Umar masuk Islam. Iya. Dan beliau karena masuk Islam di Madinah, di Makkah, mulai dari beliau masuk Islam, Islam menjadi mulia
dan beliau ikut semua peperangan bersama Rasulullah. Ikut semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Mulai dari perang Badar, ya, beliau ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga ya perang-perang yang lain seperti perang Khandaq, perang Uhud, beliau semuanya ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi meninggal, Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah oleh kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar meninggal. Sebelum meninggal di tahun 2 tahun setelahnya, beliau menunjuk Umar ibn Khattab sebagai penggantinya dari memimpin kaum muslimin. Dan beliau memimpin kaum muslimin selama 10 tahun lebih menjadi khalifah. Dan pada akhirnya beliau wafat pada tahun 23 Hijriah, yaitu 10 tahun setelah Nabi meninggal, atau 12 tahun atau 13 tahun. Kalau 23, kalau kita melihat 23 di tahun 23 berarti 13 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau ikut setelahnya dengan umur yang sama dengan Nabi. Kan bedanya tadi di awal, usianya dengan Nabi lebih muda berapa? 13 tahun. Makanya beliau meninggal 13 tahun setelah Nabi. Sehingga usianya dengan Nabi sama. Usianya dengan Nabi sama. 63 tahun belum menutup usianya. Belum meninggal tentunya di Madinah. Tepatnya saat imam sholat subuh. Belum meninggal. Awal sebab meninggalnya, waktu beliau keluar mengimami sholat subuh sebagai khalifah, beliau ditikam oleh seorang majusi, karena pasukan kaum muslimin saat Umar tidak pernah kalah. Maka orang majusi yang beragama majusi, punya dendam, pura-pura masuk Madinah dengan keislaman, maka dia ikut sholat masuk di shaf kaum muslimin, dan saat Umar sholat dia tikam dengan pisau yang dia sudah campur racun di sholat subuh. Orang ini bernama Abu Lu'lu'ah. Mana Abu Lu'lu' ini? Tidak ada orangnya ya. Orang ini bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Namanya Fairuz. Namanya Fairuz. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, na'udzubillah. Dia tikam Umar dengan pisau beracunnya dan wafat 3 hari kemudian. Itu sebab meninggalnya. Beda kalau Utsman bin Affan yang membunuhnya Khawarij. Kalau ini memang yang membunuhnya orang kafir. Membunuhnya orang kafir. Disinilah kejadian yang menimpa beliau, seikut semua jihadnya Rasulullah, tapi tidak meninggal di medan jihad, malah meninggal di tempat tidur.
Jadi beliau meninggal di tempat tidur karena dirawat selama sakitnya 3 hari dan wafat. Radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Dan sebelum meninggal beliau berwasiat. Jadi beliau tidak langsung menunjuk khalifah seperti Abu Bakar. Kalau Nabi meninggal sudah berisyarat bahwa Abu Bakar yang menjadi khalifah dengan belum menunjuk menjadi imam salat. Orang-orang sudah paham bahwa yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, penggantinya. Abu Bakar sakit di 2 tahun kemudian, karena Abu Bakar hanya 2 tahun berapa bulan memimpin kaum muslimin menjadi khalifah, dan karena Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda dari Nabi, meninggal di umur yang sama dengan Nabi. Abu Bakar di umur 63 juga. Iya, di umur 63 tahun. Jadi Abu Bakar meninggal 2 tahun setelah Nabi. Radhiyallahu taala anhu. Saat Abu Bakar di sakit, beliau berwasiat menunjuk Umar sebagai khalifah. Umar beliau berwasiat bahwa setelahku penentuan yang menjadi khalifah adalah dimusyawarahkan oleh 6 orang yang dipersaksikan masuk surga, sahabat senior yang telah ditunjuk oleh Nabi telah dikatakan oleh Nabi bahwa dia adalah penghuni surga. Adalah penghuni surga. Iya. Dan tentunya itu adalah jasa daripada Umar untuk melanjutkan kepemimpinan kaum muslimin dan dimusyawarahkan oleh 6 orang karena pasti tidak salah, ini kan penduduk surga yang Nabi sudah tunjuk bahwa dia penghuni surga. Mereka lah yang memusyawarahkan dan naik pilihannya kepada Utsman ibn Affan. Umar ibn Khattab ini beliau adalah orang yang sangat banyak sekali jasanya dalam Islam. Sangat banyak sekali jasanya dalam Islam. Enggak usah jauh-jauh. Kita tahu tanggal Hijriah yang kita sering sebutkan ini, itu jasanya Umar. Beliaulah yang menetapkan tahun pertama Hijriah itu kapan. Dialah menetapkan kalender Islam. Kapan awal mulanya. Itu Umar. Iya, itu adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Iya, kan memang dari dulu hitungan bulan 12 bulan kalau dalam Quran. Cuman tahun 1 kapan? Tahun 1 itu kapan? Iya, karena kalau orang-orang Nasoro menetapkan tahun 1-nya adalah kelahirannya Isa. Kelahirannya Isa. Kita tahun 1-nya kapan? Umar menetapkan dia adalah tahun hijrahnya Nabi. Tahun Nabi meninggalkan Makkah ke Madinah. Itulah tahunnya. Tahun 1 hijriahnya. Setelah itu sampai sekarang menjadi 1440. Berapa ini? 1447. Itu dimulai dari Nabi menginjakkan kaki di Madinah. Yang menetapkannya Umar. Yang menetapkannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Dan beliau tentunya karena beliau adalah sebagaimana yang saya sebutkan di awal, orang yang cerdas, bisa menulis dan membaca. Belaulah yang membentuk pasukan kaum muslimin itu menjadi teratur. Banyak sekali peperangan yang belum menangkan. Beliau taklukan Persia. Ada Qadisiyah, ada Nahawan, dan Madain. Beliau mentaklukkan Romawi. Itu Romawi Timur ya. Syam, Palestina, Mesir. Itu di tangannya Umar itu ditaklukkan. Iya. Dan
Beliaulah yang membebaskan Masjidil Aqsa dari kekuasaannya Romawi. Umar yang membebaskannya. Iya. Dari kekuasaannya orang Romawi. Ini Umar. Dan beliaulah yang membentuk Diwan kaum muslimin, yaitu Dewan Pengaturan. Ya, kalau sekarang dikatakan ya kementerian. Belum mengaturnya. Beliau yang pertama membentuknya itu. Yang mengatur gaji pasukan itu mulai dari Umar. Karena Umar belum peduli terhadap pasukan kaum muslimin dan juga masyarakat muslim. Di Umarlah awal dibentuknya itu yang namanya kementerian, istilahnya orang sekarang. Belum membentuk kementerian keuangan yang mengatur terkait dengan harta rampasan perang, gaji pasukan, ya, baitul mal diatur. Ini di masanya Umar radhiyallahu taala anhu banyak ya jasanya dari orang ini, dan alhamdulillah ya tentunya sesuai juga dengan panjangnya kekuasaannya, beliau berkuasa memimpin kaum muslimin alhamdulillah 10 tahun. Ya, 10 tahun hingga pada akhirnya tentunya beliau wafat. Beliau wafat di umur 63 tahun pada tahun 23 Hijriah. 13 tahun setelah Nabi meninggal. 13 tahun setelah Nabi meninggal dan 10 tahun setelah Abu Bakar meninggal. Ya. Karena kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun berapa bulan, kepemimpinan Umar 10 tahun berapa bulan. Ini Umar Ibn Khattab yang menukilkan hadits ini kepada kita. Dan satu-satunya sahabat menukil hadits ini kepada kita adalah Umar. Kalau hadits ini datang dari sahabat lain, cacat sanadnya. Cacat sanadnya. Ini sahih dari Umar Ibn Khattab. Hadits ini, hadits yang kita baca tadi dan kita sudah terjemahkan. Adapun kandungan haditsnya, ini hadits seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mencakup sepertiga ilmu. Jadi kalau kita paham baik-baik ini hadits, maka kita telah paham sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu. Iya, Imam Syafi'i juga menegaskan ini masuk dalam 70 bab fikih. Ini hadits. Jadi kalau kita pahami ini hadits, tahu artinya, maka kita telah mempelajari 70 bab fikih. Karena kita begini, saya bilang, kita coba praktek toharo wudu, butuh hadits ini. Niat. Sholat, butuh hadits ini. Iya, kita mau berpuasa, butuh hadis ini. Kita mau berhaji, butuh hadis ini. Kita mau berzakat, butuh hadis ini. Karena harus ada niat. Harus ada niat. Di dalam sholat, berapa sholat yang butuh kita hadis ini? Kan begitu. Ada sholat wajib 5 waktu. Ada sholat sunnah. Sholat sunnah macam-macam. Sholat sunnah macam-macam. Intinya hadis ini seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sepertiga ilmu dan masuk dalam 70 bab fikih. Hadits yang sangat agung. Hadits dan sangat agung. Bahkan Imam Ahmad berkata pokok Islam berputar pada 3 hadits. Dan semua 3 hadits ini ada di Arba'in. Yang pertama ini, pokok Islam berputar pada 3 hadits. Hadits pertama ini, hadits innamal amalu binniyat. Ini poros Islam. Ini poros Islam. Kenapa? Karena Islam berputar terkait dengan niat hati, perbuatan badan, halal haram. Itu Islam. Islam dah keluar dari itu. Niat dalam hati, inilah hadits innamal amalu binniyat. Amalan anggota badan, itulah hadits
Aisyah yang nanti kita akan baca juga insya Allah di pertemuan akan datang, pertemuan yang akan datang, ya, yang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak ada di atas tuntunan kami, maka dia tertolak. Dan hadits nanti yang kita akan baca, nggak tahu kapan itu pertemuannya, ya, kita tidak bisa pastikan, yaitu hadits innal halal bayyin, hadits Nu'man bin Bashir. Ada semua di sini. Innal halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi Islam berdiri di atas 3 hadis itu. Di atas 3 hadis itu. Dan semuanya ada di buku ini. Iya, termasuk hadis yang pertama ini. Di antara menunjukkan pentingnya hadis ini ada di nomor 1 di Sahih Bukhari. Kalau kita buka Sahih Bukhari, hadis ini nomor 1. Hadis ini adalah hadis nomor pertama. Untuk menunjukkan bahwa hadis ini sangat penting sekali dalam Islam. Islam dibangun di atas hadis ini. Islam dibangun di atas hadis ini. Adapun kandungan maknanya sangat jelas. Sebenarnya tidak butuh dijelaskan ini, cuman kita perjelas lagi supaya makin terang. Jadi kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya kita. Dan setiap dari kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Apa penegasan pokok dan penegasan dasar dari Nabi di awal hadits ini? Yaitu beliau ingin menegaskan kepada kita, setiap dari amalan yang kita lakukan itu harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah. Dan ini memang, inilah yang ditegaskan banyak ayat di dalam Al-Quran. Kita mungkin hafal semua surat Al-Ikhlas, surat Al-Bayyinah. Di situ di juz 30, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk, ya, beribadah kepada Allah, mengikhlaskan seluruh peribadatannya, seluruh agama ini untuk Allah. Ini juga yang diperintahkan kepada Nabi kita di surat Az-Zumar ayat 11 untuk berkata, Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan wahai Muhammad, sungguh saya diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama ini untuknya. Itu diperintahkan kepada Nabi untuk dikatakan kepada kita. Maka hadits ini adalah merupakan memang perintah Allah. Bahwa amalan itu tergantung niat. Dan setiap kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Iya. Makanya Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, rubba amalin sogirin yukabbirun niyah. Terkadang ada amalan kecil tapi diperbesar oleh niat. Warubba amalin kabirin yusogirun niyah. Kadang juga ada amalan besar diperkecilkan dan dikerdilkan oleh niat. Karena kata Nabi, tergantung niat. Oleh karena itu juga Nabi sendiri menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk badan kalian. Allah tidak melihat kepada harta yang kalian miliki. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Hati dulu sebelum amalan. Karena amalan tanpa ada hadirnya hati, hadirnya niat, Allah tidak melihatnya. Kata Allah dalam hadits qudsi, ana agna syuraka ani syirki. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi
taraktuhu wa syirkah. Saya, kata Allah, adalah sekutu yang tidak butuh pada sekutu. Siapa yang melakukan amalan, dia duakan saya dalam amalan tersebut, maka saya tinggalkan amalannya dan pelakunya. Jadi amalan tanpa niat itu amalan yang tidak dilihat oleh Allah. Amalan tanpa keikhlasan adalah amalan yang tidak akan pernah ditengok oleh Allah. Makanya Nabi di sini mencontohkan satu amalan, amalan hijrah. Sebagai contoh saja, ini hanya sebagai contoh. Amalan hijrah. Nabi berkata, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Pahalanya dinilai oleh Allah sesuai dengan syariat Rasul yang dibawa oleh Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang mau dia dapatkan atau perempuan yang dia mau nikahi, maka hijrahnya ke situ, kata Nabi. Ini lihat praktek wujud nyata dari yang namanya niat. Kapan kita berubah, meninggalkan dosa dan maksiat kepada ketaatan karena Allah, itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau kita berubah karena perempuan, berubah karena dunia yang mau kita dapatkan, maka juga kita hijrahnya ke dunia atau ke perempuan. Pahala tidak. Pahala tidak akan kita dapatkan di sisi Allah. Makanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada niat keikhlasan, maka itu adalah habaan manthura. Itu seperti debu yang berterbangan. Amalan tanpa ikhlas, iya, akan datang nanti di hari kiamat. Orang-orang yang beramal banyak amalannya tapi tidak ikhlas, maka Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi amalan yang dilakukan karena ikhlas itu akan sampai dan akan dipelihara serta dijaga oleh Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, sedekah kecil ataupun besar, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sedekahnya kita itu seperti salah seorang dari kita menjaga dan memelihara kambingnya. Dibuat, dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik sampai besar. Makanya ada contoh di masa Nabi, seorang sahabat datang membawa seekor onta. Dia tarik, dia ikat di hidungnya. Karena orang kalau mau nurut hewan itu diikat di hidung. Karena dia tidak akan memberontak. Jadi dia bawa tarik yang diikat di hidungnya. Satu ekor onta. Dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, hadhihi naqati fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini ontaku di jalan Allah. Dia serahkan kepada Nabi dengan sudah diikat di hidungnya. Langsung kata Nabi kepadanya, laka yaumal qiyamati sab'atu mi'ati naqah. Untukmu pada hari kiamat 700 ekor onta. Bayangkan, niat mempengaruhinya. Sementara di tempat lain ada orang berinfak dengan hartanya, tapi dia adalah orang yang pertama dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, dia bersedekah liqal jawad. Dia bersedekah banyak supaya dikatakan dermawan. Paham bedanya ini? Ini satu orang bawa satu onta. Dia bilang karena Allah dapat 700 ekor onta di hari kiamat. Satu orang sedekah, mau dibilang dermawan, suka menyumbang. Di hari kiamat
pertama dilempar ke neraka. Naudzubillah. Ini membuktikan niat berpengaruh. Dalam beramal, niat itu sangat berpengaruh dalam beramal. Makanya Nabi SAW ketika berjalan dengan para sahabat waktu perang, mereka melewati lembah, menaiki gunung batu, mereka letih, mereka capek. Nabi memberikan semangat pada para sahabat. Orang kafir juga yang kita perangi ini letih juga seperti kita. Mereka juga keluar meninggalkan keluarganya. Keluar meninggalkan kenyamanan di rumahnya. Bukan hanya kita. Cuman perbedaannya. Lihat firman Allah turun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Di niat. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Bedanya di niat. Orang kafir di sana keluar capek juga. Tapi dia untuk membela negerinya. Meninggikan kesombongannya. Kalau kita ini keluar meninggikan agama Allah karena Allah. Makanya perbedaannya dalam niat. Kita sama-sama capek. Kita sama-sama letih. Tapi perbedaan kita ini di niat. Oleh karena itu Nabi juga pernah isyaratkan. Di dalam solat yang sama. Di shaf yang sama. Imam yang sama. Kadang kita beda pahala. Apa yang membedakan? Ya, kadang yang membedakan kita adalah niat di samping jarak kita dari masjid. Kan ada jarak yang disinggung oleh syariat. Kata Nabi, "A'dhamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum mamsya." Orang yang paling banyak pahalanya dalam solat yang paling jauh langkahnya. Makin jauh rumahnya, makin besar pahalanya. Makin besar pahalanya. Tentunya juga tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Iya. Kalau niatnya juga baik, itu lagi. Makanya di sana lagi, Nabi memberikan isyarat. Bahwa tergantung lagi hati kita. Khusyuknya bagaimana? Apakah sepanjang solat kita hanya mengingat Allah, ikhlas, fokus dalam bacaan dan gerakan solat, atau kita mengingat yang lain? Itu lagi dilihat. Semua itu kita bisa mendapatkan faedah dan pelajaran bahwa amalan itu pondasi dasarnya adalah niat kita ya di dalam hati kita. Oleh karena itu Nabi SAW itu paling beliau takutkan dari kita itu riya. Tidak ikhlas. Salat karena mau dilihat. Beramal karena mau didengar atau mau disebut. Ini yang Nabi paling takuti. Iya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Karena kita ini alhamdulillah kalau sudah masuk Islam itu tentunya sangat sulit lagi menyembah patung. Kalau kita memang masuk Islam itu jauh. Setan langsung putus asa dari kita menyembah patung. Cuman riya ini yang susah. Makanya kata Nabi di hadapan sahabat, yang paling aku takutkan atas kalian adalah sebenarnya syirik kecil, bukan syirik besar. Para sahabat berkata, apa itu syirik kecil? Kata Nabi, ar-riya, beribadah karena riya. Ini yang paling beliau khawatirkan. Karena riya ini adalah cacat dalam beramal. Adalah cacat di dalam keikhlasan. Cacat dalam keikhlasan. Karena Allah, tapi juga karena mau dilihat. Karena Allah, tapi mau juga didengar. Karena Allah, tapi mau juga disebut. Ini yang paling dikhawatirkan. Paling ditakuti oleh Nabi SAW. Makanya
Allah juga menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran ciri dan sifat orang munafik supaya kita menjauh darinya. Apa itu? Kata Nabi, kata Allah di surah An-Nisa 142, yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Ciri dan sifat orang munafik, mereka selalu berbuat ria, beramal supaya orang lihat, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Lebih sering mau disebut oleh orang, lebih sering mau dilihat oleh orang, lebih sering mau didengar oleh orang daripada mengingat Allah, mau dilihat dan didengar oleh Allah. Ini bahayanya. Ini menjadi sifat munafik. Ini bahayanya kalau kita tidak ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, bukan hanya amalan kita yang digugurkan, tapi juga kita menjadi munafik. Naudzubillah. Karena definisi munafik adalah dohirnya itu berbeda dengan batin. Kan dohirnya kita sholat, batinnya mau dilihat oleh orang. Naudzubillah, itulah munafik asli. Itulah munafik yang sebenarnya. Menjadi cirinya seperti itu. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan di dalam hatinya kekafiran. Naudzubillah. Dan itu siksanya tidak main-main. Tidak main-main. Karena orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, berada di tingkat terendah, naudzubillah, dari neraka. Dan kita diingatkan agar supaya kita tidak bersifat seperti itu. Mereka adalah yura'unan nas. Mereka ria kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwa niat itu sangat penting. Hadits ini harus selalu kita baca. Hadits ini harus selalu kita ingat. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa niyah ruhul amal. Niat itu adalah ruhnya amal. Kita bisa hidup nggak tanpa ruh? Sama. Tidak ada amalan tanpa niat. Sebagaimana kita ini tidak ada kehidupan tanpa ruh. Tidak ada kehidupan tanpa ruh. Kata Ibnul Qayyim begitu. Amalan, niat adalah ruhnya amalan. Amalan, kata beliau, tanpa niat bagaikan jasad tanpa ruh. Al-amal min ghairin niyah kal jasad biduni ruh. Amalan tanpa niat seperti jasad tanpa ruh. Dari sini kita paham itu kedudukannya niat. Seperti ruhnya jasad kita. Jika ruh keluar dari jasad, tidak ada lagi fungsinya ini jasad. Itu sama. Jika niat keluar dari amalan kita, maka amalan itu tidak ada lagi nilainya. Tidak ada lagi nilainya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Makanya sekali lagi hadits ini adalah hadits yang sangat penting sekali, hadits yang agung dalam Islam, hadits pokok di dalam agama kita. Seorang muslim wajib untuk membacanya dan selalu mendengarkannya. Karena yang paling susah diobati itu niat. Paling susah, penyakit yang paling susah diobati itulah penyakit niat. Para ulama dari dulu telah mengatakan seperti itu. Jangankan kita, orang yang biasa. Para ulama dari dulu mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Saya tidak pernah mengobati seperti yang dikatakan oleh Sufyan
saya tidak pernah mengobati penyakit yang lebih susah untuk disembuhkan daripada niatku. Karena yang akan berjuang merusak niat ini banyak. Pertama, jiwata sendiri. Jiwata ini, dia selalu mengajak kita kepada keburukan. Termasuk untuk tidak ikhlas. Jiwata sendiri. Karena jiwata ini suka dipuji, suka disanjung, suka disebut. Itu asal jiwa. Sehingga susah ini niat. Makanya kita tidak boleh membebaskan ini jiwa. Iya, innan nafsa la'ammaratum bisu, kata Allah. Sungguh jiwa ini selalu mengajak kita kepada keburukan. Kebaikan tidak. Iya. Makanya susah dilatih. Ditambah lagi setan sudah bersumpah di hadapan Allah. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia dan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Untuk dia masuk bersamanya ke dalam neraka, naudzubillah. Dan jalan satu-satunya untuk selamat darinya ikhlas. Karena setan juga mengecualikan yang ikhlas. Kecuali hambamu yang ikhlas. Itu dia kecualikan. Makanya penting, sekali lagi, sangat penting yang namanya kita menjaga niat. Nah ini kandungan utama dari hadits pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita ambil saja satu pertemuan, satu hadis lebih bagus. Ya, karena kalau kita ambil 2-3 biasanya hilang satu masalah. Iya, kita masuk lagi hadis kedua, hilang hadis pertama. Lebih baik satu hadis saja dulu. Iya, nanti lagi di pertemuan akan datang kita baca lagi hadis yang kedua. Insyaallah taala kita lanjut masalah berikutnya, yaitu tanya jawab. Ya, jika ada pertanyaan silakan. Wallahu alam. Mungkin dari bapak-bapak dulu, 2. Ya, silahkan. Afwan Pak, mic-nya tidak ada ini. Silakan Pak. Yang itu. Ini aneh. Ini. Oh, sorry. Bismillah. Mau bertanya Ustaz tentang niat. Namun sebelum saya bertanya, saya tadi pagi di Koriro sempat tersentak. Apa itu? Kaget ya? Kaget atau tersentak? Dengan penjelasannya Ustadz bahwa amalan yang sudah dipastikan ada pahalanya, ini mohon maaf ini kalau saya salah pemahaman. Amal yang sudah dipastikan ada pahalanya dari Allah atau ada balasan dari Allah itu tidak perlu niat. Ini mohon maaf ini Ustadz kalau saya salah paham nanti diluruskan. Sementara tadi ini pembahasan niat sangat menentukan amal. Amal bila tidak ada niat bagaikan jasad tanpa ruh. Jadi saya mohon penjelasan lebih mendalam agar saya tidak salah ini Ustaz. Baik. Ya, kasih. Baik. Jadi tadi pagi itu yang kita singgung adalah janji yang ada dalam hadis. Sebenarnya itu fokusnya. Jadi kalau ada misalnya gini, siapa yang bersedekah, Allah akan menggantinya dengan lebih banyak. Ini maksudnya, Pak. Jadi niat untuk digantikan yang lebih banyak tidak perlu. Niat saja bersedekah. Artinya kalau ada dalam hadis janji dunia, itu maksud tadi pagi. Tadi pagi kan fokus ke berniat karena dunia. Ya.
Makanya saya bilang, amalan kalau ada janji dunianya, tidak perlu diniatkan itu janji dunianya. Ikhlas saja beramal karena Allah. Maka janji Allah tidak akan diselisihi. Jadi tidak perlu kita bilang bersedekah supaya makin kaya. Tidak perlu. Bersedekah saja karena itu kan makin kaya itu janjinya Allah. Ya, ikhlas saja karena Allah, janjinya Allah akan datang. Itu maksudnya tadi pagi ya. Bukan berarti tidak boleh ada niat. Tidak. Harus karena Allah. Tidak boleh karena dunia. Dan banyak orang ya bersedekah karena dunia. Misalnya ada orang di sana, saya pergi umroh deh supaya kaya. Karena umroh itu menghilangkan kemiskinan. Jadi dia pergi umroh bahaya. Bukan lagi karena Allah, supaya hilang kemiskinan. Itu karena dunia namanya, Pak. Tapi umroh saja karena Allah, janji Allah pasti hilang miskinmu. Begitu maksudnya, Pak Syarif. Wallahualam. Yes. Ustaz, bisakah kita merubah niat yang dulu sudah sempat kita keliru? Misalnya gini, saya mau puasa Senin Kemis supaya badan saya fit. Sudah terlanjur keliru. Bagaimana kita menyikapi seperti itu? Atau bisa apa tidak gitu, Ustaz? Kalau itu, kita tinggal tobat saja yang telah lewat. Dan itu termasuk syirik dalam iroda, Pak. Syirik dalam keinginan. Jadi kita menduakan Allah dengan keinginan kita. Kalau itu, Pak. Syirik dalam irodah. Itu masuk dalam syirik dalam keinginan. Jadi sekarang kita tobat saja, kita cuman istighfar, itu niat yang salah. Karena kalau begitu cuman fit kita dapat. Itulah praktek di hadis tadi. Kalau kita niatnya supaya hanya puasa karena untuk fit saja, itu kita dapat. Berarti yang lalu sudah tidak ada pahalanya, kata kasarnya begitu gitu ya? Betul. Karena ada dapat fit. Pahalanya fit. Begitu, Pak. Itulah fungsinya hadis tadi. Sekarang tinggal kita perbaiki. Karena puasa itu kan, Pak, amalan yang butuh niat setiap mau berpuasa. Jadi apa yang telah lewat itu tidak bisa lagi diambil, ditarik. Sekarang tinggal perbaiki yang akan datang. Begitu, Pak. Wallahualam. Bismillah, Ustaz, mohon nasihatnya terkait dengan perusak niat yang Ustaz tadi sampaikan terkait jiwa yang mengajak keburukan. Ini kasus, Ustaz, maksudnya kita sudah berbuat baik kepada orang, ikhlas karena Allah, tiba-tiba kena ujiannya, Ustaz. Maksudnya yang kita pernah berbuat baik sama dia ini, dia benci sama kita, Ustaz. Muncullah gejolak-gejolak, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena itu. Tapi mau diucapkan ragu-ragu, Ustaz. Maksudnya antara mau diucapkan atau tidak kepada orangnya, begitu, Ustaz. Maksudnya pertanyaannya, Ustaz, apakah kalau kita mengucapkan kalau bukan saya, ya kau tidak begitu. Maksudnya apakah kebaikan yang kita lakukan mungkin 3 bulan, 4 bulan sesudahnya itu, Ustaz, masih terhitung pahala atau pahalanya terhapus, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, Pak. Masya Allah. Iya. Pahalanya terhapus, Pak. Iya. Iya. Itu bukan saya yang bilang, Pak, ya. Quran. Saya sengaja ini carikan kita. Saya akan sebutkan kepada kita ayat. Jadi ini surah Al-Baqarah, Pak. Supaya saya carikan ke ayatnya, maksudnya nomornya. Iya, supaya kita paham bahwa amalan yang disertai dengan diungkit itu membatalkan amalan itu sendiri. Di Al-Baqarah, Pak, 264. Al-Baqarah 264. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil man wal adha. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerima sedekah. Itu lebih bilang, kalau bukan saya, kau juga ndak, hangus.
Tapi dia Ustaz, maksudnya kan Sabar, Pak, al jaza min jinsil amal. Betul, tapi betul Pak, balasan kan tergantung amalan. Iya, Artinya betul. jadi kita mau balas yang dia lakukan. Tidak. Rugi kita Pak. Nah, Iya, kalau dia berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Jangan orang jahat ditambah jahat juga. Iya, enggak. Kita dalam Islam enggak. Balasan dari kejahatan adalah kebaikan. habis ki pahalanya Ustaz nih. Hah? Habis ki pahalanya. Selesai. Kata Allah, la tubtilu, jangan batalkan amalanmu. Tapi tidak dapat dosa ki Ustaz. Iya, enggak kan kita balas. Dah. Cuman kan selesai mi pahala yang lewat. Ya, tapi ya jazakallahu khairan. Oh, iya. Sabar saja Bang, enggak apa-apa. Orang melupakan kebaikan itu enggak ada masalah. Siap, Kan nah. Allah enggak lupa Pak. Iya. Nah, Iya, kan? Ustaz. Catatan malaikat kan tetap ada. Iya. Contoh kasus jin Ustaz. Oh iya. Iya. Banyak terjadi begini Ustaz. Iya. Setelah ada gesekan, ada ungkit-ungkit nih. Tidak balas budi tahu. Wah, banyak penjelasan. Enggak usah Bang, enggak usah. Ikhlas saja, sabar saja. Paham kan? Iya kan gini Pak, kita itu beramal enggak boleh mengharap balasannya orang. Nabi dilarang. Nabi dilarang. Iya. Di surah apa itu? La tamnun tastakthir. Saya pengen tahu itu ayatnya. Anak-anak hafal ini di juz 29. La tamnun tastakthir. Jangan kamu ya memberi dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak dari orang. Tidak boleh. Kayak sebagian kita itu kadang begitu. Kita kasih hadiah orang supaya nanti dia kasih hadiah banyak. Kita dilarang begitu Pak. Artinya ikhlas saja kasih orang. Ya, tidak usah diharapkan balasannya. Tidak usah. Kan ada Allah Pak yang membalasnya kita. Wallahu a'lam. Masih ada di ikhwan? Bismillah Ustadz, dalam urusan muamalah, dalam sebuah transaksi yang dibayar dengan kredit, kemudian pembeli ini baru melakukan DP dan tidak menunaikan angsurannya sekian lama. Kemudian muncul berita bahwa si pembeli ini sudah meninggal. Nah, kami menghubungi pihak keluarga, tetapi tidak ada yang mau bertanggung jawab dengan persoalan itu. Itu bagaimana urusannya, Ustaz? Pertama yang ditanyakan adalah jaminannya apa tadi? Mobil. Mobilnya juga tidak tahu di mana posisinya, sudah hilang. Suratnya ada? Suratnya kebetulan sudah, karena kepercayaan sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Wah, sudahlah. Ya habis. Jadi Pak, gini, memang kita itu dalam utang piutang harus ada jaminan. Menjaga ini begitu. Kalau meninggal, jadi tidak boleh kita bilang kan ikhwadi. Percaya, jangan. Nabi dalam muamalah belum pinjam ke Yahudi, belum kasih jamin barang ini, barang jaminanku. Ini Nabi Pak, enggak dibilang orang bilang, masa Nabi, enggak, jangan bilang masa begitu. Iya, itu fungsinya jaminan untuk inilah, jaganya begitu. Jika meninggal, jaminan inilah Pak yang dijual sebagai pengganti dari utang kita. Jadi jangan bermudahan terkait dengan jaminan. Ya, kalau seperti ini kan tadi berarti antara dua aja. Kita berikan kemudahan, hanguskan, dan untuk kita pahala sedekah setiap hari. Atau kita tagih di ahli warisnya. Kita tagih di ahli warisnya. Begitu Pak pilihan. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, perkara niat. Apa bisa kita memaknai niat ini ada yang itu dalam tahapan pembelajaran. Jadi misalnya kita mau menganjurkan satu kebaikan kepada anak kita.
lakukan saja, insya Allah. Maksudnya walaupun niatnya mungkin belum sepenuhnya benar, tetapi buat saja. Dan insya Allah nanti proses waktu itu akan membuat dia memahami bahwa niat yang benar itu seperti apa. Apa boleh seperti itu, Ustaz? Boleh Pak, kalau mendidik anak ya Pak ya, anak ini ya bukan orang besar, bukan yang sudah mukallaf. Bukan orang yang sudah kena beban syar'i, yang sudah balik. Kalau anak-anak boleh dilatih. Boleh hanya dilatih dulu. Begitu Pak. Karena memang dia belum sah ibadahnya. Walaupun juga dia berniat belum sah. Jadi kita suruh dia ibadah itu, kita latih dia ikhlas itu karena melatihnya. Untuk yang sudah dewasa bagaimana, Ustaz? Tidak boleh. Kalau dewasa tidak boleh begitu Pak. Harus kita pertegas bahwa amalan tidak sah dengan niat. Dan tidak boleh kita longgarkan seperti itu tadi. Karena kan Pak akan membuat amalannya tertolak. Percuma yang dia lakukan. Yang dewasa yang sudah balik maksudnya. Karena dia sudah kena hukum mukallaf. Kena hukum syar'i. Wallahualam. Ustaz, terakhir dalam amalan-amalan ini kan banyak janji-janji Allah di situ. Tentang rezeki, tentang lain-lain. Apakah bisa kita tetap niat itu karena Allah, tetapi harap itu masih ada, tapi dia seolah menjadi maksudnya primer sekunder begitu, Ustaz. Jadi primernya memang kita karena Allah, tetapi sekundernya itu ya kita masih berharap seperti tadi. Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kelapangan, terbebas dari hutang gitu. Itu gimana, Ustaz? Tidak masalah kalau hanya berharap, cuman meniatkan untuk itu tidak. Nah, kalau berharap tidak ada orang tidak boleh hilang harapan. Tidak boleh. Iya, ada 3 yang tidak boleh hilang dari seorang dalam ibadahnya. Cinta, takut, harap. Tidak boleh hilang itu, Pak. Iya, kita tidak lakukan dosa karena takut adab. Kita melakukan ketaatan berharap kebaikan dari Allah. Dan kita cinta. Iya, ini harus ada pada seorang hamba, Pak. Tidak boleh tidak ada. Tidak ada orang yang putus harapan kecuali pasti merugi. Kita berharap, cuman niat tak beramal bukan untuk itu. Wallahualam. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya. Ini terkait niat ini. Mungkin sudah tidak ditahu ini berapa dari amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan ini, banyak yang sudah mungkin tidak ikhlas, bercampur ria. Apakah kita setelah amalan-amalan mungkin yang kita ingat-ingat sudah tidak terhitung lagi, mungkin banyak sekali yang kita lakukan ini karena ria dan tidak ikhlas karena Allah. Kita beristighfar untuk segala amalan-amalan yang kita lakukan niat bukan karena Allah, apakah amalan itu akan pahalanya akan kembali atau bagaimana, Ustaz? Baik. Atau baik. Ada yang kalau terkait dengan itu, ada mengatakan kembali. Iya, ada mengatakan kembali. Di antara para ulama, perbuatan baik kita sebelumnya itu akan tetap dinilai pahala kalau kita perbaiki yang akan datang. Ada juga yang mengatakan tidak kembali, cuman akan diganti dengan yang lebih baik. Begitu, Pak. Tidak kembali, tapi yang telah lewat akan digantikan yang lebih baik setelah dia bertobat. Setelah dia bertobat. Dan masing-masing punya dalil dalam hal tersebut. Ya, dalil yang mengatakan kembali adalah terkait dengan waktu itu ada yang meninggal, orang baik sebelumnya, kemudian dia meninggal. Aisyah bertanya apakah masih bermanfaat untuknya amalan kebaikan sebelumnya. Kata Nabi tidak, karena dia tidak bersyahadat. Artinya dipahami dari situ, kalau dia seandainya bersyahadat, bermanfaat yang telah lewat. Ada juga mengatakan tidak, karena sebelumnya sudah hangus dengan ria, itu sudah gugur. Sudah gugur, sehingga tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Cuman dia juga tidak perlu bersedih karena apa yang telah lewat dengan bertobatnya itu kembali dari nol. Kembali dari nol, terhapus yang dulu
dan yang dianggap adalah yang sekarang. Berdalil dengan hadits innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutup. Tergantung apa? Penutupnya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah meminta perlindungan dari syirik yang ditahu dan syirik yang tidak ditahu. Iya, wallahualam. Kita lanjut ke Akhwat, silakan. Bismillah. Apa benar sikap saya sebagai istri yang suka menegur suami saya yang suka pakai parfum yang wanginya harum sekali, bahkan dari jauh sudah tercium wanginya? Karena hal ini sering membuat saya cemburu dan jengkel, sebab pekerjaan beliau ketemunya juga dengan perempuan selain laki-laki. Apakah juga benar saya tidak suka jika suami saya berbalas chat atau berbicara dengan customer perempuannya dengan sebutan kakak adik yang menurut saya terlalu ramah? Masya Allah ini ya. Kakak ada ya. Iya. Baik. Untuk sebenarnya parfum itu memang alhamdulillah kalau secara parfum ya, itu hal yang dimubahkan dalam syariat sebenarnya. Bahkan Nabi memilih parfum dipakaikan oleh istrinya, parfum yang paling harum. Parfum yang paling harum. Cuman kalau masalah kecemburuan memang tidak bisa dihindari. Karena kecemburuan itu tidak bisa hilang dari istri. Kapan hilang, selesai masalah. Kita hanya dijadikan seperti, seperti apa ya? Ya seperti apa Abu Sarah? Kalau sudah tidak ada kecemburuan itu bahaya. Makanya tidak boleh itu dari istri hilang yang namanya cemburu. Makanya terpuji itu kalau perempuan punya sifat cemburu. Sebagaimana juga laki-laki kalau punya sifat cemburu terpuji. Terpuji. Nabi memuji Sa'ad karena kecemburuannya. Kita tahu Sa'ad itu Masya Allah. Dia itu tidak mau menikahi janda. Karena cemburu sama suami mantan suaminya. Itu Sa'ad, pokoknya gadis. Dan dia tidak mau menceraikan istrinya. Karena cemburu nanti istrinya dinikah oleh orang lain. Dan dia pernah bilang, kalau saya melihat laki-laki dengan istriku, saya akan penggal langsung lehernya di tempat. Sampai dia bilang begitu. Dilaporkan kepada Nabi sifat itu karena dikira berlebihan. Dikira berlebihan. Kata Nabi, wallahi ana agyar min Sa'ad. Demi Allah saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada saya. Ini sifat terpuji. Sifat terpuji. Makanya ini hal yang tidak boleh hilang. Ya bagus itu kalau kita punya sifat begitu. Iya, hanya saja kita dilarang berlebihan. Kalau suami pakai parfum harum langsung kita bilang ini untuk customernya ini. Enggak Ji, bisa saja itu untuk kita Ji. Kan bisa saya begitu. Tapi kalau kita lihat memang gerak-geriknya untuk customer, kalau keluar rumah pakai itu parfum, dalam tidak, masalah. Hah? Wih, langsung Bapak ya. Langsung bilang Bapak boleh, tapi boleh. Boleh Pak, memang. Iya kan? Boleh sekali Pak. Memang dicintai itu parfum. Laki-laki itu suka parfum dan suka perempuan. Iya, memang begitu. Iya, yang disukai oleh Nabi SAW dari dunianya kita ini adalah parfum dan perempuan. Ya kalau kita juga laki-laki suka parfum dan perempuan, memang itulah juga hal yang disukai. Cuman tinggal sekarang di istri tentunya tidak boleh berlebihan dalam cemburunya. Iya, tapi boleh dia bicarakan dengan suaminya bahwa jangan terlalu harum kalau dia takut banyak yang terfitnah dengan parfum tak. Boleh jadi dia bersaran. Tapi tidak boleh berlebihan cemburu. Ya, tidak boleh berlebihan cemburu. Kemudian dari sisi lain si suami dia pertimbangkan usulan istrinya. Jangan sampai dia mementingkan customernya tapi tidak mementingkan yang menjadi kewajibannya, istrinya. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh suami.
Ya, karena dia harus lebih wajib menjaga yang wajib daripada yang lain. Maksudnya menjaga istri, perasaannya lebih wajib daripada menjaga perasaannya orang lain. Iya, itu dari sisi suami. Dia pertimbangkan apa yang dikatakan oleh istrinya. Iya, kemudian masalah apa tadi? Wah, kakak ada ya? Iya. Istrinya tidak suka itu ya. Ini kayaknya masih pengantin baru ini ya. Iya, kita bapak ya, jangan-jangan bapak ini yang ditanyakan. Iya. Jadi sebenarnya itu kembali ke uruf sebenarnya. Kembali dulu ke uruf. Apakah panggilan itu memang panggilan memang untuk semua pelanggan? Atau kalau ada yang bening berubah khusus, berarti kan begitu. Ya dilihat. Kalau itu sewajarnya saja kebiasaan orang, pelanggan ya, adik, kakak, apa tergantung umur yang dia lihat. Itu hal biasa, kembali berjalan. Itu hal-hal yang seperti itu kalau berjalan biasa di masyarakat itu dimaafkan. Kalau berjalan biasa di masyarakat. Tapi kalau dia memang khusus, dia tadi wah, agak bening-bening, dia dihaluskan, dia pokoknya adik kakaknya lebih. Iya, itu jangan dihindari. Itu jangan dilakukan. Itu dihindari. Apalagi membuat istri cemburu. Membuat istri cemburu. Ya kita wajar sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Tapi ini masalahnya ini, kenapa suami istrinya tahu? Sama-sama di toko mungkin ya. Ini yang masalah ini. Iya. Kebanyakan yang terjadi itu sebenarnya istri terlalu campur dengan bisnisnya suami. Ini banyak sebenarnya masalah karena istri memeriksa HP suami. Ini masalah, memeriksa semua kegiatan suami. Ini masalah sebenarnya. Ini yang masalah. Kadang suami melakukan itu karena bisnis. Kecuali kita memang melakukan ada pelanggaran. Ini bukan lagi bisnis, ini sudah mengarah ke yang lain. Iya, ini iya kita tegur suami. Tapi kalau memang sewajar bisnis, tidak perlu kita terlalu hiraukan. Tidak perlu kita terlalu hiraukan. Wallahu alam. Afwan Ustadz, apa hukumnya berinvestasi di sebuah rumah makan yang di dalamnya terdapat ikhtilat, yang mungkin saja datangnya para pembeli di sana adalah orang-orang yang berpacaran, merokok, dan sebagainya. Apakah rumah makan tersebut dihukumi pasar yang orang-orang boleh berikhtilat di dalamnya, Ustadz? Dan bagaimana penghasilan dari hasil investasi tersebut? Baik, kalau investasinya dalam dunia yang halal, cuman diharamkan adanya tindakan sebagian orang, itu tetap halal, tidak mempengaruhi kehalalannya. Selama dia berinvestasi di perkara yang mubah awalnya. Maksudnya warung makan ini warung makan yang halal, tidak ada di situ yang haram. Cuman dia karena adanya orang lain, pelanggan. Oh, pelanggan tidak bisa kita atur. Pelanggan tidak bisa kita atur. Yang kita atur adalah barang tak, jualan tak. Selama jualannya halal investasi. Ya, yang penting kita tidak menjual yang haram, maka haram hasilnya. Karena kan perbuatannya pelanggan tidak mempengaruhi hasil. Karena kita dapat uang yang dia pakai bayar, itu adalah dengan cara yang mubah, menjual barang yang mubah. Al-ithmu alal mubashir. Dosa itu bagi pelaku langsungnya itu. Bukan kita yang menerima dengan cara yang mubah. Iya, makanya ketika kita membuka warung, tidak perlu kita tanya kepada penjual, ini uangmu hasil apa? Tidak perlu. Karena kita sudah masuk ke ranah pihak ketiga. Tidak. Kita ada orang belanja, uang yang dia pakai belanja, mubah untuk kita terima. Mubah untuk kita terima karena kita jual barang yang mubah. Jadi mubah kita berinvest di situ. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum memakai orang dalam, contoh dalam hal mengambil antrian di rumah sakit, dalam hal mempercepat suatu dokumen seperti SIM dan pajak agar cepat diuruskan. Apakah boleh melakukan hal itu? Wallahu alam, itu bisa sogok kalau pakai uang ya, atau tidak Ustadz, kenalan saja. oh berarti paling sedikit kita dolim ya dengan orang lain yang punya antrian.
Kecuali memang di tempat itu memang dibuka daftar online, tidak masalah. Kan begitu. Kan ada memang tempat ya boleh kita, apa itu namanya, reservasi. Dibolehkan dari online misalnya, tidak apa-apa. Berarti mubah, karena memang tempat itu membuka hal tersebut. Adapun antrinya harus ke sana, baru kita pergi karena orang dalam, kita bisa langsung masuk, tidak boleh. Minimal dolim terhadap orang lain kalau tidak ada unsur sogok, menyogok. Iya, wallahualam. Bagaimana jika kita sudah niat mengundang orang untuk makan-makan, awalnya niat ikhlas, tetapi ketika orang yang kita undang itu mengupload makanan yang kita sajikan, tiba-tiba hati merasa seperti bangga. Bagaimana cara menghadapinya? Enggak, kita hilangkan saja berasa bangganya. Kan selesai masalah. Supaya tetap ikhlas. Iya, karena kan sebenarnya dalam amal itu selain ria, ada juga yang mencacatinya, yaitu ujub. Merasa bangga dengan amalan. Itu juga hal yang bisa merusak amalan. Hal yang merusak amalan. Makanya kita, iya, kalau ada yang seperti itu bilang saja Masya Allah. Iya, kita memuji Allah dalam hal tersebut supaya kita sadar bahwa ini bukan karena saya, karena Allah. Ini karena Allah. Alhamdulillah. Apakah tidak boleh mengecek HP suami dengan niat untuk menghindari sesuatu yang buruk? Saya percaya suamiku Ustadz, tapi yang saya tidak percaya mahasiswinya. Karena biasa ada mahasiswi, apalagi mahasiswinya ahwat, terus chatnya ke suami saya pakai emot senyum tersipu. Saya saja waktu jadi mahasiswa, suamiku tidak pernah pakai emot itu. Masya Allah. Ini agak susah ini saya ini ya. Gimana cara jawabnya ini ya? Yang jelas kalau kita percaya suami kita, percaya saja. Itu sudah bagus. Karena kan kita sebenarnya kalau kita percaya suami dan berdoa kepada Allah supaya Allah menjaganya, maka Allah akan menjaga suami kita. Kapan mulai ada curiga-curiga? Ini masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Saya, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku kepadanya. Dan khusus perempuan, ada ayat khusus terkait dengan mereka. Kalau dia menjaga haknya Allah, bahkan ketika goib suaminya, maka Allah akan menjaganya. Allah akan, menjaganya. Iya. Apa ayatnya itu? Surah apa itu? Gimana anak-anak ini yang banyak hafal Quran? Hah? Siapa yang bisa datangkan surah apa itu? Bahwa seorang perempuan yang menjaga Allah dan menjaga hak suaminya. Supaya kita kasih faedah orang-orang bahwa itu surat apa? Ayat berapa? Kadang saya hafal ayatnya tapi tidak hafal ayat berapa. Sementara orang kan bisa cari kalau ada ayat berapanya. Ya, kalau ada ayat berapanya. Surah An-Nisa ayat 34. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para perempuan, kata Allah fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Iya. Kata Allah, wanita-wanita yang mereka adalah orang yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri mereka, menjaga diri mereka, apalagi ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah akan memelihara mereka. Balasannya. Perempuan yang taat kepada Allah, jaga batasan-batasan Allah, Allah akan menjaganya. Allah akan jagakan suaminya. Tapi kalau kita mulai, perempuan mulai tidak menjaga Allah, mulai tidak menjaga batasan-batasan Allah, itu masalah banyak karena itu. Dari sisi suami itu ketika, dan dengan sebab itu nanti kita tidak boleh disakiti oleh suami. Dari sisi suami
Ini yang perlu juga kita pahami. Ya, Allah berfirman di surat yang sama, di ayat yang sama, fa'in ata'nakum falattabagu alaihinna sabila. Ini untuk suami. Tadi kan untuk istri. Istri itu kalau dia jaga Allah, jaga hak-haknya, maka Allah akan menjaga dia dan menjagakan suaminya. Dari sisi suami, kalau ada istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami, ada hal lain lagi. Kata Allah, fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika istri itu mentaati kalian, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi kita ini sebagai suami, jika istri itu sudah taat kepada Allah, taat kepada kita, jangan pernah menyusahkannya. Sama tadi, kalau kita membalas chat dengan perempuan begitu itu menyusahkan istri, jangan lakukan. Bahkan sampai dikatakan kalau poligami yang menyusahkan istri, jangan tahan-tahan dulu. Enggak? Iya. Bahkan jangan bicarakan. Jangan bicarakan. Kan itu akan menyusahkannya, enggak usah kita bicarakan. Judul lain saja. Bicarakan makin makanan. Iya. Bicarakan makin tambah mobil, tambah motor, tambah burung peliharaan. Iya. Begitu saja. Karena ayatnya memang begitu. Karena ayatnya memang begitu. Jika mereka taat, jangan mencari-cari jalan untuk menyakitinya, untuk menyusahkannya. Itu dari sisi lain untuk suami. Wallahualam. Afwan Ustadz, saya penjual online dan sering upload video atau foto testimoni pribadi ataupun testimoni pelanggan. Tapi dengan niatnya hanya untuk meyakinkan customer. Tapi kalau misalnya ada sebagian orang yang melihat bahwa saya ria karena sering upload testimoni, bagaimana? Karena kita kadang tidak tahu apa dalam hati seseorang. Enggak, kalau masalah dunia kan memang diiklankan. Kalau barang butuh diiklan, itu enggak masuk ria. Yang ria itu kalau kita bersedekah, terus kita testimoni sendiri. Enaknya ini sedekahku. Itu yang ria, Pak. Kalau perkara dunia yang butuh iklan, iklankan. Yang butuh testimoninya orang, kita testimonikan. Cuman harus hati-hati ya. Saya pernah bilang begitu, orang pakai untuk testimoni obat kuat. Kalau masalah ranjang, tidak boleh ada testimoni ke orang. Karena itu rahasia. Tidak boleh kita iklan, boy, tadi malam mantap mentong itu permen. Tidak boleh itu. Tidak dibolehkan. Itu kalau yang lain boleh. Yang lain boleh. Paham Pak Zulkifli? Serius tuh mau kata. Iya. Ya, yang lain boleh kalau masalah dunia. Afwan, satu lagi Ustadz. Silakan. Bagaimana pendapat Ustadz dengan adanya kalimat diam-diam belum tentu ikhlas daripada yang terang-terangan? Maka mana baiknya yang harus dilakukan dalam beramal? Apakah sesuai kebiasaan yang kita bisa dan yang kita tahu bisa minimalisir masalah niat tersebut? Kalimat itu tidak boleh juga kita ucapkan begitu ya. Iya. Enggak, berusaha saja ikhlas. Amalan itu enggak, ada dua sebenarnya. Kalau memang harus dinampakkan, nampakkan. Kalau memang disembunyikan, disembunyikan. Memang amalan itu enggak bisa kita pastikan yang sembunyi adalah ikhlas atau yang nampakkan tidak ikhlas. Enggak boleh. Enggak bisa. Iya, makanya di Quran masalah sedekah ini ya. Masalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala singgung kita, ya, singgung kita supaya kita tidak langsung menghukumi kalau nampak tidak ikhlas, kalau sembunyi ikhlas. Tidak. Allah katakan di Quran, in tubudus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Iya, ini kata Allah ini. Jika kalian nampakkan sedekah kalian, maka ni'mahi, itu senikmat-nikmat sedekah. Masih dikatakan senikmat-nikmat. Artinya, belum tentu orang nampakkan langsung kita bilang apa? Ria ini. Enggak. Bisa saja dia nampakkan supaya orang lain melakukan seperti yang dia lakukan. Karena ada namanya dakwah berupa amalan. Dakwah berupa amalan. Walaupun Allah katakan kalau kalian sembunyikan dan memberikan fuqara secara sembunyi, maka itu lebih baik. Jadi tidak bisa, jangan bilang kalau sembunyi pasti ikhlas, kalau nampak pasti tidak ikhlas. Tidak. Tidak bisa. Iya, karena bisa saja sekali lagi orang sedekah dengan nampak ikhlas. Tetap.
Dia jaga hatinya. Orang sedekah sembunyi-sembunyi, tapi juga tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Kan belum tentu orang sembunyi-sembunyi kita langsung pastikan apa? Ikhlas. Bisa saja dia riya. Bisa saja sembunyi tapi dia riya. Seperti itu yang dibilang oleh tadi bapak kita, Pak dosen. Jangan-jangan beliau yang di chat. Iya. Jadi kan bisa saja dia lakukan itu secara ini, tapi tidak bisa kita. Pokoknya jangan hukumi hatinya orang. Jangan hukumi hatinya orang. Iya, itu inti daripada kita. Dan ayat yang semisal seperti ini banyak. Ayat yang semisal seperti ini itu banyak. Ada di surat Al-Baqarah, ada di Al-Baqarah sendiri ada 2 kali, ada di An-Nisa, ada juga di Al-Ahzab. Ya, itu banyak diulang masalah sembunyi ataupun nampak itu. Ya, wallahu alam. Masih bisa Ustaz? Silakan terakhir. Bismillah Ustadz, sambungan pertanyaan yang tadi, bagaimana jika seorang istri cemburu tapi tidak mengutarakannya kepada suami, istri hanya diam saja? Sampaikan bagus supaya ditahu. Kalau kita sembunyikan tidak masalah, tapi kalau kita sampaikan lebih bagus supaya suami tahu bahwa ternyata istriku cemburu. Dan sebenarnya suami harus peka ya. Iya, kalau istri tidak sampaikan, suami yang harus paham. Seperti Nabi kita, Masya Allah. Nabi itu tidak pernah dikasih tahu kalau istrinya lagi marah. Tapi dia paham kalau istrinya lagi marah. Misalnya beliau tahu kalau Aisyah marah. Kalau lagi senang, dia akan bersumpah dengan nama Tuhannya Muhammad. Iya. Kalau dia lagi tidak suka, maka dia akan bersumpah dengan Tuhannya Nabi Ibrahim. Jadi beliau tahu, oh dia lagi marah ini. Jadi istri, suami harus paham juga hal itu. Tidak harus suaminya sampaikan. Tapi kalau mau lebih bagus, daripada nanti tiba-tiba kita mojok, suami tidak tahu apa masalahnya ini. Kenapa naik motor tidak rapat dipeluk? Ternyata ada tadi panggil adik kakak. Kayak itu, jadi harus dikasih tahu. Supaya, karena saya juga pernah dapat curhat. Dibilang ini saya Ustadz, istriku ini mojok-mojok tanpa ada alasan yang saya tahu. Jadi harus kasih tahu juga supaya suami sadar dan tahu kalau itu tidak boleh. Iya, supaya enak perasaan. Kan tidak enak itu tiba-tiba naik motor dibonceng, wah jauh sekali jarak. Kan tiba-tiba, biasanya ini satu lingkaran menjadi tidak ada setengah. Kan masalah kita ini. Akhirnya sepanjang perjalanan kita tidak enak. Sampai di rumah tidak enak. Ini kan harus disampaikan supaya suami paham. Wallahu alam. Kita cukupkan? Cukup. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.